Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Nurholiso dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Saya akan membahas tentang kasus pemerkosaan yang melanggar hak asasi manusia. Pengertian roda paksa. Dalam KBBI edisi pertama, roda paksa berkelas kata nomina dan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan paksa. Namun, dalam arti lain, roda paksa dapat diartikan sebagai pemerkosaan yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan. Seperti yang sudah kita ketahui, pemerkosaan adalah sebuah tindakan kekerasan yang dinilai sangat merugikan serta mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup terutama bagi korbannya. Yang mana pada saat ini, tindak pidana pemerkosaan menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat. Banyak kasus pemerkosa yang kerap kali dilakukan oleh orang terdekat ataupun orang yang masih ada dalam hubungan kekerabatan. Salah satu kasus yang paling mencolok selama tahun ini terjadi di kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menceritakan tentang ayah berinisial SL umur 40 tahun yang melakukan ruda paksa terhadap anak kandungnya yang masih SMA, yang saat ini sudah diamankan di Mapolsek Waluyo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selain meruda paksa anaknya, pelaku juga menganiaya kakak serta ibu korban. Korban pemerkosaan akan mengalami penderitaan secara fisik dan psikis pasca pemerkosaan yang terjadi pada dirinya. Contohnya seperti luka, cacat, rasa bersalah, rasa takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Dan belum lagi pandangan miring dari orang-orang luar terhadap korban. Menurut saya, kasus pemerkosaan bukan sekedar tindak pidana biasa, namun pemerkosaan juga merupakan sebuah kekerasan seksual yang melanggar hak asasi manusia dan juga termasuk dalam golongan yang berat. Pemerkosaan terdapat pada pasal 285 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia akan dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Terdapat dalam rentang waktu 2016 hingga 2021 terjadinya peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan hingga mencapai 30%, yang mana pada tahun 2016 jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237.000, sementara pada tahun 2021 menjadi 6.872 kasus. Dari angka tersebut menandakan bahwa Indonesia memiliki korban yang mengalami lebih dari satu kali kekerasan seksual. Kenapa saya bilang kalau pemerkosaan adalah kasus pelanggaran HAM dalam golongan berat? Hal itu karena menurut saya pemerkosaan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, yang mana itu merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang membuat korban rusak harkat kemanusiaannya. Solusi serta langkah-langkah dalam mencegah terjadinya pemerkosaan. Yang pertama, untuk tindakan pencegahan sebaiknya tidak menggunakan busana yang terbuka dan lebih memilih ke busana yang sopan. Yang kedua, sebaiknya tidak berpergian sendiri, apalagi jika lokasi yang dituju itu jauh dan pada saat malam hari. Yang ketiga, jika terpaksa pergi sendiri, sebaiknya menghindari tempat yang sepi serta rawan. Yang keempat, jangan mudah tergoda dengan rayuan dan iming-iming orang yang baru dikenal. Yang kelima, lebih selektif dan hati-hati terhadap orang yang meminta bantuan, karena seringkali niat baik kita justru dimanfaatkan orang lain. Yang keenam, ada baiknya juga jika bagi para perempuan untuk belajar bela diri sebagai media untuk melindungi diri sendiri. Saya berharap pelaksanaan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan dapat diadili secara adil di pengadilan dan dilaksanakan secara tertutup, karena bagi saya itu harus mempertimbangkan keadaan mental dari korban sendiri. Serta saya berharap dengan terlaksanakannya pengadilan itu juga dibarengi dengan terlaksanakannya perlindungan dalam segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada saksi ataupun korban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.